Pertama dari Ustadz Afrizal JPRMI. Pertama, strategi menyadarkan umat ini bagaimana? Kita punya yang namanya khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu isinya tidak boleh khilafiyah, tapi isinya umum saja. Tidak mengajak kepada partai tertentu, mengajak kepada golongan tertentu, menyadarkan umat betapa kalau kita tidak melek politik, maka kita akan dipolitiki orang. Kalau kita tidak menggunakan suara kita, maka suara kita akan dimanfaatkan orang. Jadi bagaimana menggunakan kata-kata kalimat yang umum, singkat, padat, bermakna, tegas, memilih diksi yang mengena, sehingga pesan dakwah itu sampai, khutbah. Yang kedua, bahwa kita ada kajian-kajian. Ada kajian ibu-ibu ba'da asar, ada kajian bapak-bapak malam Jumat, ada kajian-kajian. Dimanfaatkan kajian-kajian ini untuk jadi tema-tema itu. Jangan lagi, betul, toharoh itu memang air suci mensucikan, darah haid, darah bisul, darah nifas, darah wiladah. Memang kalau tidak paham toharoh, sholatnya tidak sah. Tapi juga jangan lupa, di samping fikih ibadah, fikih muamalah, ada namanya fikih siyasah. Disebut juga dengan al-ahkam as-sultaniyah. Disebut juga dia dengan as-siyasah as-syar'iyah. Disebut juga dengan al-khilafah. Disebut juga dengan min fiqhid daulah. Itu adalah beberapa istilah, casingnya beda, yang substansi maknanya satu. Bagaimana umat Islam ini disadarkan. Jadi kalau selama ini talaqti, pengajian di sana baca apa? Arba'in Nawawi. Pengajian di sana apa? Tafsir Jalalain. Pengajian di sana apa? Al-Ahkam As-Sultaniyah. Payah jelimet bahasanya, karena udah 1000 tahun kitab ini umurnya. Cari buku yang simpel sederhana, Min Fiqhid Daulah, Yusuf Qardawi. Lebih kontemporer dan bahasanya lebih sederhana. Nah, jadi judulnya baca kitab juga. Judulnya halaqah, judulnya talaqi, judulnya berjumpa dengan orang dengan kitab bersanad, tapi isinya adalah kesadaran. Jadi semua mesti digarap. Seperti pokok kayu, ada yang menggarap batang kayu, ada yang menggarap akar kayu, ada yang menggarap pucuk kayu. Yang pucuk kayu, tablik akbar. Yang batang kayu, yang akar kayu, kajian-kajian. Ada yang lebih khusus lagi, akar kayu, membaca kitab. Semua segmen mesti digarap. Kalau tidak, akan digarap orang lain. Yang kita khawatirkan akan digarap oleh semangka, kulitnya hijau, isinya merah. Lalu bagaimana partai politik yang secara nama sudah membawa umat Islam tapi tidak menyuarakan umat Islam, dan terjadi persaingan antar partai politik, antar orang-orang, person-personnya. Jangan lupa, kita dari awal memang berdinamika. Rambut sama hitam, isinya macam-macam. Perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan cara bicara menjadi sebuah simfoni keindahan kalau ditata dengan baik. Makanya ada ungkapan ikhtilafu ummati rahmatun, bukan hadis Nabi. Kata Imam As-Suyuti, ada mungkin sanadnya tapi hilang, kata dia. Kalau hilang sanad, tidak ada sanadnya, la aslalahu. Tapi kata-kata indah bahwa perbedaan ini bisa menjadi rahmat. Ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Halim Mahmud, dapat gelar doktor dari Sorbonne, Prancis. Jabatan terakhirnya Grand Syekh Azhar. Kata dia dalam buku biografinya, Alhamdulillah hazihi hayati. Hayati yang dia maksud hidupku, bukan hayati yang sama Zainuddin. Bahwa dalam Islam ini ada 3 aliran yang tak pernah bersatu. Yang pertama, aliran tekstualis. Dia terlalu berpegang kepada teks Quran dan hadis, tidak mau interpretasi terlalu jauh. Yang kedua, aliran akliyun, kontekstualis, lebih mengedepankan akal. Inilah golongan Mu'tazilah, Wasil bin Atta dan penerusnya. Yang satu nasyun, tekstualis. Yang satu akliyun, kaum rasionalis. Sedangkan yang ketiga adalah tidak pada teks, tidak pada akal, tutup teks, tutup akal, riyadhah, dia menunggu ilham dari Allah. Irfaniyun, kalangan sufi, tasawuf. Ketiga kelompok ini tidak pernah bersatu, tapi ada satu titik yang membuat mereka bisa bersama. Apa itu? Mukhlishina lahuddin. Makanya bisa kita lihat itu. Bagaimana seorang Buya Hamka yang Muhammadiyah bisa duduk bersama dengan Kiai
Abdullah Syafi'i. Buya Hamka imam besar Masjid Al-Azhar Blok M, datang Kiai Abdullah Syafi'i yang Nahdlatul Ulama, kaum tua Syafi'iyah. Begitu Buya Hamka tahu ini mau datang, apa yang dilakukan Buya Hamka? Buat azan Jumat hari ini 2 kali karena Abdullah Syafi'i mau datang. Jadi orang akan ketemu pada titik mukhlisina lahuddin, tapi pada yang bersifat khilafiyah. Yang pula gara-gara ini sediakan khamar karena saya mau datang, sama-sama mabuk kita ini tak betul. Maksudnya yang masih pada koridor khilafiyah. Nata'awan fima tafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Pada perkara-perkara yang kita sepakati, mari kita beramal bersama. Tapi pada perkara-perkara yang kita berbeda pandangan, kita bekerja sama dalam yang kita nata'awan fima ikhtalafna. Ini dari ibu yang langsung, bukan berteori tentang berpolitik. Kesadaran untuk dipilih. Macam-macam menyindir saya nampak. Jadi ustadz-ustadz yang memang jago berargumentasi, saya secara pribadi untuk ceramah lantang, keras suara saya. Makanya Badan Amil Zakat Nasional menjadikan saya duta zakat, karena suara saya kuat, itu aja. Tapi untuk berargumentasi dengan orang, saya paham diri saya tidak. Tapi ada ustadz-ustadznya. Maka sahabat saya yang LC, Ustadz kakak kelas saya di Mesir, Ustadz Sahrul Aidi, jadi anggota Dewan DPR RI, sama-sama Azhar, LCMA, karena memang dia menguasai bidang itu. Dan di antara sahabat Nabi pun begitu. Ayahnya politikus, Umar bin Khattab, tapi anaknya tidak, Abdullah bin Umar. Ketika Umar bin Khattab meninggal, mau mereka bai'an Abdullah bin Umar, kata dia, aku tak sama ayah. Abdullah bin Umar lebih menggeluti bidang riwayat hadis, lebih pada keilmuan. Begitu juga dengan Amr bin As, anaknya Abdullah bin Amr tidak. Tapi orang yang punya bakat politik, lalu kemudian membiarkan orang yang tidak punya keahlian mencalonkan diri, maka sesungguhnya dia sudah berkhianat. Jadi kalau ada ustaz punya bakat politik, hebat berargumentasi, lalu kemudian dia biarkan orang sakau duduk, maka sesungguhnya dia sudah berkhianat. Jadi pengkhianatan itu tidak selamanya makan riba, berkolusi, enggak. Membiarkan orang yang tak layak dengan penuh kesadaran, itu juga menjadi pengkhianatan. Nah, ini kesadaran untuk dipilih. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran tidak diatur dengan strategi yang baik, maka dia akan dikalahkan oleh kebatilan yang diatur dengan strategi yang baik. Nah, bagaimana antar person ini? Persaingan antar person. Makanya politik kita masih ujuk-ujuk. Tiba-tiba, tak bisa begitu, prosesnya panjang. Orang ini mesti dididik dulu. Pertama, 3 proses pendidikan. Pertama, akidah. Akidahnya mesti dididik, bahwa dia itu tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahwa hidup ini yang dicari adalah ridha Allah, ilahi anta maksudi wa ridha kama matlubi. Bahwa hidup ini mesti tegar, la ini ijtama'atil ummatu ala ayyadurruka bi syai'in. Berkumpul semua umat ini untuk memudaratkanmu, la yadurruka, mereka tak akan mampu memudaratkanmu illa qad kataballahu alaik, kecuali memang sudah ditakdirkan Allah. Dikuatkan akidahnya bahwa hidup ini adalah amanah, lalu dengan kurikulumnya, kajian bersilabus, lalu kemudian dikuatkan pula fikihnya, supaya dia tahu mana halal, mana haram, mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana mandub, mana mubah. Setelah itu barulah akhlak. Bagaimana zuhud. Jadi ajarkan zuhud. Karena tidak bisa orang tidak dididik, tidak ditarbiyah dengan baik, tiba-tiba dia dudukkan. Hati berubah-ubah, lupa dia semua target-target. Akhirnya sibuk dia di dunia ini. Begitu duduk dia asyik menunjukkan pulpen, bolak-balik pulpen. Rupanya harga pena itu 10 juta. Lupa dia tentang bagaimana membelikan beras untuk fakir miskin, mengirim dai-dai di kepulauan. Nah, ini semua adalah melalui lewat proses. Jangankan di dunia dakwah, di dalam orang yang tak dakwah sendiri pun ada apa yang disebut dengan fit and proper test. Partai apapun namanya, di sana tetap ada kaderisasi, tetap ada pendidikan. Walaupun partai tak Islam, komunis sekalipun, partai komunis pun tak bisa orang tiba-tiba masuk langsung duduk. Enggak, mesti ada pendidikan yang luar biasa. Jadi kita memang mesti punya silabus, punya kurikulum tentang 3 ini, akidah, syariah, dan akhlak.
Demikian, wallahu a'lam.